الفاتحة لحضرة إمام بخاري أمدنا الله بمدده وفضل من بركاته وأنوار علوم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Al-Maghrib idza tawarat bil hijab. Babu man adraka rak'atan minal asri qabla al-ghurub ila anqal wa bi ilaikul hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Su'aibun an Sa'din an Muhammad bin Amr an Muhammad bin Amr bin Hasan ibn Ali qala qadimal Hajjaj fa sa'alna Jabir bin Abdullah faqala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirah. Ini sudah kemarin. Dapat dibaca ulang berkah. Wal asra wa syamsa naqiyah wal maghriba idza wajabat wal isya ahyanan wa ahyanan idza ra'ahu mujtama'u ajala wa idza ra'ahum abta'u akhara wa subhu kanu au kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ghalas wa bi ilaikul hadatsana al-Makki al-Makki ibn Ibrahim qala hadatsana Zaid bin Abi Ubaid an Salamah qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba idza tawarat bil hijab wa bi ilaikul hadatsana Adam qala hadatsana Su'bah qala hadatsana Amr bin Dinar qala sami'tu Jabir bin Abdullah an ibni Abbas qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'an jami'an wa thamaniyatan jami'an. Babu man kariha ayyuqala lil maghribi bil al-isya. Bab menerangkan orang yang tidak suka menamakan maghrib dengan isya, karena ada satu sudah biasa dipakai namanya isya'ain. Isya'ain itu dua sholat isya. Maksudnya apa? Sholat maghrib dan isya. Maksudnya sholat ketika matahari sudah terbenam. Nah, isya'ain sudah gelap. Maka sholat maghrib kadang-kadang disebut ketika dijamakkan dengan sholat isya disebut dengan isya'ain, dua isya, padahal satu maghrib satu isya. Nah, kalau kita tak tahu macam mana kok isya dua nih, tidak, maksudnya yang satu itu maghrib. Cuman ini ada sebagian ulama tidak suka ya menamai maghrib kok dengan isya. Wa billahi hadatsana Ma'mar huwa Abdullah ibn Amrin qala hadatsana Abdul Warith an Husain qala hadatsana Abdullah ibn Buraidah qala hadatsani Abdullah al-Muzani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taghlibannakumul a'rab ala ismi salatikumul maghrib qala al-arab wa taqulu ya al-isya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la taghlibanna yaghlibunnaka al-a'rab. Jadi orang-orang Arab tuh Arab Badui. Alasmi salatikumul maghrib qala al-arab wa taqulu ya al-isya. Jadi jangan sampai mengalahkan kalian orang-orang Arab Badui di dalam menamai sholat kalian, yaitu sholat maghrib. Orang-orang Arab Badui menamai waktu kuliah al-isya, maghrib itu ya isya, memberi nama sholat maghrib dengan isya. Ini hadis yang menjadi dalil enggak bagus atau
makruh, ya. Mereka tidak, para ulama ini nggak suka berdasarkan ini karena Rasul juga melarang istilahnya, tapi tidak sampai kepada derajat haram. Jadi menambahkan sholat maghrib isya, jadi isya'ain, 2 sholat isya. Babu dzikril isya bil atamah, bab menerangkan tentang menyebutkan waktu isya dengan atamah. Boleh orang bilang sholat isya atau sholat atamah, tapi kita kan orang awam tak tahu. Tapi secara hadis, secara fikih itu biasa sholatul atamah itu sholat isya. Nah, itu biasa. Atau bahwa jam'u bainal isya'ain, menjamak antara 2 sholat isya. Maksudnya apa? Antara maghrib dan isya. Itu di pelajaran fikih itu biasa. Cuma di masyarakat awam tidak biasa, karena masyarakat awam tidak semuanya belajar dan tidak semuanya betul-betul belajar mengikuti pelajaran. Nah, sekarang sholat isya itu ada lagi namanya apa? Sholat atamah. Nah, waman rahu wasi'an. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam asqalu sholati alal munafiqin al isya wal fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling beratnya sholat bagi orang-orang munafik itu pertama isya, kedua subuh. Isya sama subuh ini sholat yang paling berat bagi orang munafik. Nah, isya ini udah ngantuk-ngantuk, udah apa, alah suruh bangun lagi, suruh sholat lagi nak istirahat, azan isya lagi, habis itu subuh. Ini yang paling berat bagi orang munafik. Kenapa sih? Orang munafik itu kan orang yang pura-pura Islam. Ketika ada dengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kan pura-pura Islam, tapi dia nak kena sholat juga untuk pura-puranya tuh. Oh, ini paling berat nih. Lagi enak-enak tidur, azan pula subuh, beratnya luar biasa. Kalau dia tak sholat subuh, nampak kalau dia tak Islam. Makanya orang-orang munafik itu di zaman Rasulullah ikut sholat. Ikut sholat di belakang Rasulullah. Sholat isya juga gitu, mereka ikut sholat. Begitulah Islam di zaman Rasulullah. Maksudnya Islam pasti sholat. Kok Islam? Orang munafik aja ikut sholat. Zaman Nabi itu, di zaman Nabi itu orang munafik saja yang dia sebetulnya tidak Islam, dia sebetulnya dia kafir, itu orang munafik aja ikut sholat. Karena kalau tak sholat nampak dia tuh kalau dia itu tidak Islam. Itu bagaimana intinya Islam. Itu zaman dulu. Sekarang ini orang Islam tak sholat, pokoknya tak pergi ke capil, ganti agama apa, tetap Islam dia. Tengok KTP Islam, jalan Islam. Emang masuk surga malaikat tanya KTP dulu? Tak adalah KTP elektronik mana Islam masuk surga, Islam masuk surga. Tak ada gitu. Sholat tak? Itu yang jadi pertanyaan. Sholat apa tidak? Man taraka shalah faqad kafara, kata Rasul. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Garangnya. Habis itu menjadi tandanya orang Islam. Cuma begitu menurunnya generasi ini, kaum muslim ini menurun, mentang-mentang mazhab Syafi'i tak sholat, kalau masih nganggap sholat itu wajib, itu tetap Islam. Itu mazhab Syafi'i gitu tau. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tak ada cerita man taraka shalah faqad kafara, siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Walaupun KTP yang kau tumpuk begini, apalagi yang kerja di capil, dia bisa nyetak KTP sendiri tumpuk segini. Islam tak ada cerita lah. Sekarang besok di akhirat macam mana? Ini yang berlaku mazhabnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal? Wallahu a'lam. Kata Imam Syafi'i, yang kafir tuh yang menganggap sholatnya itu tidak wajib. Itu baru dia kafir. Dia tak sholat, alat tak wajib aja kok. Ini yang kafir. Tapi kalau tidur aja selimut, malas lah. Masih kerja lah, malas memang. Kalau dia absen kerjanya, dia paling takut dengan bos. Tapi absen sholat dia tak takut sama Tuhan. Ini
Kalau kita berada di zaman Rasulullah, kok ada tak sholat, spontan sudah, tak ada cerita. Ya munafik ya kafir. Apalagi orang Islam kok tak sholat, tak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Al-farqu bainal kufri wal Islam tarkus sholat, kata Rasulullah. Perbedaan antara kafir dengan Islam meninggalkan sholat, itu kata Rasulullah. Kurang kuat apa lagi? Cuma kita ini kadang terlena. Ya Allah alam. Nanti hakikatnya itu mana yang betul pendapat nih? Tapi kan tidak begitu. Ya Allah alam. Kalau memang ternyata betul lah ijtihadnya Imam Ahmad bin Hanbal, selesailah. Balik ke dunia lagi dah tak bisa. Dulu kau malah sholat, kenapa? Orang munafik aja mau sholat ya. Orang munafik sholat. Ini yang Islam tidak sholat. Padahal orang munafik fidarkil asfali minan nar, besok di akhirat. Ya, karena dia kafir pura-pura Islam, jadi di keraknya neraka. Qala law ya'lamuna ma fil atamah wal fajri qala Abu Abdullah wal ikhtiyar ay yakula al isya liqaulihi ta'ala wa min ba'di salatil isya. Wa yudhkaru an Abi Musa qala kunna tatanawwabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala law ya'lamuna, Rasulullah kemudian mengatakan lagi, seandainya mereka tahu ma fil atamah wal fajr, apa yang ada di dalam salat Isya dan salat subuh fajar. Salat Isya disebut atamah, salat subuh disebut fajar. Jadi salatul fajri, salat fajar itu ada dua, maksudnya gini, ada sunnatul fajri, itu berarti salat sunnah fajar berarti qobliyah subuh. Kalau orang bilang salatul fajri itu berarti salat subuh. Cuma sekarang kayaknya sudah beralih. Ketika orang bilang salat fajar jadi qobliyah, itu salat sunnah fajar. Kalau salat fajar itu salat subuh. Jadi Isya disebut juga dengan atamah, subuh itu disebut juga dengan sholat fajar. Qobliyah subuh atau sunnah fajar. Usolli sunnatal fajri lillahi ta'ala akbar. Allah usolli sunnatal fajri lillahi ta'ala akbar. Atau usolli sunnatan qobli atas subahi, sama atamah. Qala Abu Abdullah wal ikhtiyar ayyakula al isya. Kata Imam Abu Abdullah, pendapat yang dipilih itu sebetulnya hendaklah menyebutnya isya, bukan atamah. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ba'di salatil isya. Di dalam Al-Qur'an ngasih namanya Allah tuh isya, bukan atamah. Tapi di hadis ini disebut mafil atamah wal fajr. Hadis menyebutkan juga atamah dan fajar, sementara di dalam Al-Quran wa mim ba'di salatil isya disebut bahasa al-isya. Makanya yang lebih dipilih yaitu isya. Makanya sampai sekarang kita di situ salat isya. Kalau kita ganti atamah di situ bingung orang. Apa nih salat baru? Kau Islam aliran apa? Padahal itu Rasulullah pun pernah menggunakan, cuman dipilihlah biar orang ini tak bingung, taruhlah di situ. Kadang-kadang di situ ada fajar kan, salat fajar itu subuh. Tapi bahasa fajar itu sekarang dialihkan, bukan salat subuh. Wa yudhkaru an Abi Musa qala kunna natanawwabu An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam inda salatul isya fa'atama biha. Wa qala Ibnu Abbas wa Aisyah a'tama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya. Wa qala ba'dhum an Sayyidah Aisyah a'tama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil atamah. Wa qala Jabir kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-isya'a. Wa qala Abu Barzata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuakhirul isya. Wa qala Anas akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah.
Wa qala Ibnu Umar wa Abu Ayyub wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ini sahabat semua. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba wal isya. Al-atama itu gelap, ya. Sudah gelap. Fa'tamma biha. Yuakhirul isya. Jadi kata Sayyidina Nabi Musa, kami selalu apa ya istilahnya nih, bergantian gitu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat isya. Fa'tamma biha, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat isya ketika sudah gelap. Tamma, sudah gelap. Kemudian juga Sayyidina Abbas, Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu ketika sholat isya itu sudah gelap, sudah gelap, pokoknya tidak ada lagi terang-terang dekat arah barat sana. Kalau kita arah barat lah. Juga diriwayatkan Sayyidah Aisyah istri beliau, ya, Rasulullah itu kalau sholat isya sudah gelap. Kalau juga Sayyidina Jabir, Rasulullah SAW sholat isya juga dari apa nih? Waqala Abu Hurairah Rasulullah SAW mengakhirkan isya. Kalau Anas akhir Nabi SAW al-isya al-akhirah. Pernah Rasulullah SAW juga sholat al-isya al-akhirah. Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu Nabi SAW al-maghrib al-isya al-akhirah itu isya akhir, yaitu isya bisa bagaimana isya, karena isya pertama maghrib, isya kedua isya apa ini waktu isya yang sesungguhnya, karena bisa ikut terhadap pemahaman maghrib itu juga disebut dengan isya, karena begitu. Cuma zaman sekarang tidak lagi. Sekarang ini tidak ada menamai, kita memilih pendapat maghrib ya maghrib, isya ya isya. Kita tidak sebut dengan maghrib itu isya pertama, isya ya isya yang akhir, tidak begitu. Tetapi ya maghrib itu lebih isya sudah difinalkan istilah itu sampai hari ini oleh para fuqaha. Wa bilikul hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus ani Zuhri qala Salim akhbarana Abdullah qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatal isya wa yalati yad'un nas al-atamah suman sarafa fa aqbala alaina fa qala ara'aytum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwa ala dzaril ardi ahad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, salat isya pada suatu malam. Dan salat ini kan kita masih membahas tentang awal-awal nih orang nama salat, waktu salat. Orang Rasulullah salat dengan kami salat isya yang mana orang-orang menyebutnya dengan salat atamah. Yang seperti tadi. Kemudian Rasulullah selesai menghadap kepada kami, kata Rasulullah, faqala ara'aytum lailatakum hadhihi, tahukah kalian malam ini, fa inna ra'sa mi'ati sanah minha la yabqa mimman huwa ala dzaril ardi ahad. Kata Rasulullah, nanti istilahnya setelah di awal 100 tahun, ya, di awal 100 tahun, kata Rasulullah, maka tidak ada satu orang pun yang ada di muka bumi ini, siapapun di antara kalian. Rasulullah nih, maksudnya apa? Nanti setelah 100 tahun nih, di awal 100 tahun, ya mulai zaman tahun Hijriah, ya, kalau kita hitung Hijriah, itu tidak ada lagi kalian nih sahabat. Itu betul-betul terbukti ketika sahabat itu memang betul-betul yang terakhir wafat itu namanya Abu Tufail. Disebutkan di dalam sebuah bait syair, akhiru man mata minas sahabati Abu Tufailin mata amal mi'ati. Sahabat yang paling terakhir wafat namanya adalah Abu Tufail. Abu Tufail itu wafat pada tahun 100. Jadi persis tahun 100 sahabat tidak ada lagi sama sekali tahun 100 Hijriah. Ini Rasulullah pun sudah
kasih khabar jauh sebelumnya. Kita pun tok 100 tahun lagi habis tak? Kita mak lama naik tok. Mak 100 tahun lagi ni. 100 tahun. Dah 1 tahun 2 tahun ke depan tak tahu berkurang. Mestilah kayak gitu tuh. Tapi kadang-kadang kita ni lupa. Kalau suatu saat kita itu pasti akan mati. Kalau dah gitu kan, ingat Allah, ingat ibadah, tidak cinta dunia, rakus dunia, halal haram embat, menzalimi orang, ingat mati gitu. Jadi tak gila dunia, ingat rajin ibadah seperti itu. Lalu buktinya dah banyak orang yang dulu ada, sekarang dah tak ada, semua itu masih belum yakin lagi. Heran ya itu kadang-kadang ya. Orang dah banyak, prakteknya dah banyak pun mereka Israel ini, tapi tetap lupa aja. Itu namanya hati yang tertutup, gelap hati, susah untuk mendapat satu petunjuk, peringatan, hikmah, susah masuk. Ya ini masalah. Banyak makan haram, naudzubillah, banyak makan subhat. Ini kacau. Susah ingat mati. Saya nak cari hal-hal yang yang subhat, yang haram dan lain sebagainya. Babu an-naum qabla al-isya liman ghulib. Bab sebelumnya ada. Fadilil isya. Babu waktil isya idza tama'an nas au ta'akharu. Bab waktu isya ketika orang dah kumpul ataupun orang terlambat. Maksudnya tuh di zaman Rasul ini memang kadang-kadang Rasulullah ini pas orang dah kumpul, ayo salat. Belum kumpul tunggu dulu banyak. Ayo baru kita salat. Jadi tak paten tek tak juga. Ada fleksibel dia sikit. Salat zuhur kata Rasulullah kalau panas sangat mundur sikit. Tunggu agak abri itu, dinginkan sikit. Itu zaman Rasulullah. Panasnya Mekah, Madinah 50 derajat kalau pas panas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.